Namaku Evan. Otakku penuh ide, tapi semua numpuk kayak jalan macet. Hal ini bikin rutinitasku jadi kacau. Jadi teman-teman, kita punya tugas akhir mental health, temanya di lingkungan sekolah. Nanti dibagi jadi satu kelompok berisi 3 orang. Ini temanya ya teman-teman. Dan sekarang aku harus kerja kelompok. Ini adalah salah satu hal yang bikin aku gak nyaman. Kita gak stop dulu dong, aku dengerin aku gak? Dengar kok, aku kayak kepikiran baca visual juga kayak. Dan gak semua orang paham apa yang aku omongin. Wah, ketika ngomong apa, bisa fokus gak sih? Udah, mungkin dia punya cara pikir yang beda. Coba dengerin dulu dulu. Tapi ini kan kita kerja kelompok, bukan eksperimen cara berpikir. Bukannya aku gak mau kerja sama, tapi kepala ini kayak gak ada tombol buat pause. Gak semua orang ngerti. Aku punya ADHD. Dulu udah coba terapi sih, cuma pas masuk kuliah makin berat. Kalau gitu, kita ubah cara kerja kelompok kita biar sesuai apa yang kamu mau. Gimana? Kamu gak sendirian kok. Aku ngerti kok gak semua hal harus sesuai apa yang kita mau. Kamu gak sepenuhnya salah. Bu, saya mau ngasih saran. Mungkin Evan bisa memakai metode belajar yang lebih fleksibel, soalnya dia punya ADHD. Aku yakin setiap anak punya cara unik dalam belajar, tumbuh, dan berinteraksi dengan dunia. Tapi mungkin bagi sebagian orang, tantangan itu terasa lebih besar dan lebih sering disalahpahami. Mungkin untuk saat ini, hal yang paling tepat untuk aku lakukan ketika otakku bermasalah adalah dengan mendatangi dosen untuk menceritakan apa yang aku rasakan dan aku pikirkan agar semua baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebagai kakak saya, sebagai moderator, Tari, dan teman saya, Nadia, dan satu lagi teman saya. Topik kami membahas tentang kesehatan mental untuk teman-teman mahasiswa, dan teman saya, Eva, akan membagikan sesuatu. Saya Imam, saya mempunyai ADHD. ADHD bukanlah pilihan, tapi dengan pemahaman, dukungan, dan strategi yang tepat, mereka bisa tumbuh, berkembang, dan bersinar dengan cara mereka sendiri. Selamat datang di duniaku, tempat di mana pikiranku selalu aktif. Aku Evan, dan aku memiliki ADHD. Rutinitasku lumayan kacau. Aku harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada customer yang datang. Anggap aja itu sebagai latihan untuk otakku. Dengan rutinitasku yang seperti ini, pekerjaanku mewajibkan untuk aku harus tetap fokus dalam membuat pesanan untuk customer yang datang. Terkadang hal seperti ini membuat otakku terasa sangat amat berantakan. Rahasiaku, ya alat bantu, daftar periksa, pengatur waktu, dan apapun untuk membantu aku tetap fokus. Mereka seperti jangkar yang ada di laut. Tapi terkadang alat bantu itu tidak sepenuhnya membantuku. Karena terkadang aku juga sering melakukan kesalahan. Entah itu yang aku tidak fokus, atau aku juga harus menyalahkan alat-alat yang ada di sekitarku. Memang, itu terdengar lucu. Terkesan aku tidak ingin menerima masalah. Tapi, aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan ketika hal itu terjadi padaku. Contohnya pada saat ini, aku akan mengantar pesanan kepada customer. Sorry mas, pesanannya salah. Nah, kan, baru aku bilang. Sekarang, aku harus ambil pesanan yang baru lagi. Tapi, lagi dan lagi.
Iya, makasih Mas. Istirahat itu penting. 5 menit di luar, beberapa napas dalam-dalam. Ini mengatur ulang otakku. I give her all my love. That's Jujur, kenapa aku bilang istirahat itu sangat amat penting? Disinilah aku bisa meriset semua yang ada di dalam kepalaku. you'd love her too. Aku bisa menonton apapun yang aku mau. Aku bisa memikirkan apapun yang aku mau All my love tanpa aku harus berinteraksi lebih dengan orang lain. Di kesendirian pun, aku masih saja melakukan kesalahan yang sama. you'd love Apapun itu, entah barang aku ketinggalan, aku memikirkan yang seharusnya tidak aku pikirkan, tapi hal itu membuatku merasa sedikit lebih tenang. I give Karena her all my dengan ini, aku bisa merefresh kembali semua yang ada dalam pikiranku. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Kembali ke sana, siap untuk menghadapi lebih banyak pesanan dan lebih banyak pelanggan. Aku mungkin memiliki ADHD, tetapi aku juga seorang barista yang hebat. Jadi, begitulah hari dalam kehidupan dengan ADHD. Kacau, mungkin, tetapi juga penuh dengan kopi, koneksi, teman, dan kejutan yang tak terduga. Dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun. ADHD bukan sekedar susah fokus atau terlalu aktif. Ini soal gimana otak memproses dunia. Seseorang dengan ADHD bisa kesulitan menyaring gangguan, mengatur waktu, atau bahkan menahan dorongan untuk bertindak secara impulsif. Buat sebagian orang, ini jadi tantangan yang terus hadir di sekolah, di tempat kerja, bahkan dalam hubungan sehari-hari. Padahal mereka cuma butuh dipahami. ADHD bukanlah pilihan, tapi dengan pemahaman, dukungan, dan strategi yang tepat, mereka bisa tumbuh, berkembang, dan bersinar dengan cara mereka sendiri. Karena gak semua orang berjalan di jalan yang sama, dan gak apa-apa kok kalau langkah kita berbeda.